Halo para pecandu ilmu, Kembali lagi di channel Bandar Ilmu. Kali ini kita akan membahas 5 agama asli Nusantara yang berada di 5 pulau besar Indonesia. Tonton sampai habis. Iya. Agama-agama asli Nusantara adalah agama kepercayaan nenek moyang suku bangsa Austronesia serta bangsa Papua yang telah ada di Nusantara sebelum masuk agama-agama asing. Bangsa Proto-Melanesia, berkulit hitam, menganut kepercayaan monoteistik yang sekarang dikenal dengan nama Kapitayan. Seiring dengan datangnya orang-orang Austronesia, kepercayaan itu turut dianut oleh mereka. Kepercayaan masyarakat purba telah mempunyai mitologi kaya serta wiracarita, memuliakan dewa-dewi, roh leluhur dan roh kekuatan alam yang menghuni air, gunung, hutan. Hakikat tak terlihat yang memiliki kekuatan supernatural ini disebut oleh orang Jawa, Sunda, Melayu, Bali sebagai Hyang dan oleh suku-suku Dayak sebagai Sang Hyang. Beberapa dari agama asli masih hidup baik yang murni maupun telah gabungan, sinkretis dengan agama asing. Umpamanya agama Hindu Bali, Kejawen serta Masade. Akan tetapi kepercayaan asli yang telah hilang bisa hidup sebagai agama rakyat di antara umat Islam atau Kristen di dalam praktik adat di luar agama resmi. Misalnya syamanisme Melayu dan kepercayaan kaum Abangan Jawa. Keagamaan asli juga meliputi sejumlah aliran organisasi kepercayaan baru, gerakan spiritual, yang didirikan di Nusantara pada abad ke-19 sampai abad ke-21 dan terkait dengan agama-agama asli, yakni Saminisme, Subud, Sumara, dan lain-lain. Namun, gagasan universal aliran kepercayaan di Indonesia sebagai sumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan pribadi dengan Dia tidak menyiratkan mengikuti wajib kepada adat agamawi etnis. Hingga kini, tak satu pun agama-agama asli Nusantara yang diakui di Indonesia selaku agama. Hanya sebagai aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekaligus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 7 November tahun 2017 dengan nomor 97/PUU 14/2016. para penghayat kepercayaan dapat mencantumkan nama penghayat kepercayaan dalam dokumen kependudukan mereka dan memiliki hak yang sama-sama seperti para penganut 6 agama. Untuk melegalkan status mereka, beberapa agama asli, Aluk Todolo, Kaharingan, Pemena, dan Tolotang, pada tahun 1970-an dan 80-an berada di bawah naungan agama resmi Hindu sebagai aliran-alirannya. Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, MLKI, adalah wadah tunggal sebagai payung bagi kumpulan-kumpulan kepercayaan. Berikut 5 agama asli Nusantara. Panomba Adu merupakan kepercayaan tradisional masyarakat Pulau Nias yang masuk daerah administrasi Sumatera Utara. Panomba Adu atau Sipelebegu, nama yang diberikan oleh para pendatang, adalah istilah terhadap kepercayaan suku Nias secara umum, yang juga mengacu kepada kepercayaan tradisional suku lain di Indonesia seperti Batak dan Aceh. Dalam melaksanakan ritualnya, penganut Panomba Adu melakukan Molehe Adu, yaitu kegiatan pemujaan roh leluhur. Sebagai sarana ritual, dipergunakan patung-patung kayu adu. Patung-patung tersebut dipercaya ditempati oleh roh-roh para leluhur. Contoh dari patung yang berkaitan dengan leluhur diantaranya Adu Zatua atau patung kayu nenek moyang dari pihak keluarga laki-laki. Atau Adu Nuwu yang merupakan patung nenek moyang dari pihak keluarga perempuan. Terkait patung-patung ini, penganut Panomba Adu juga membuatnya untuk menyimbolkan berbagai sosok seperti ksatria, pemburu handal, atau orang yang memiliki kekuatan. Sayangnya hampir di seluruh Nias saat ini, tak ada seorang warga maupun satu komunitas penduduk menjadi menganut agama kepercayaan lokal tersebut. Semua peninggalan ere, sebutan bagi pemuka agama Panomba Adu, sudah tinggal jejak-jejak dan sejarah dalam ingatan kami, ujar seorang kawan Nias. Kejawen adalah sebuah pandangan hidup yang terutama dianut di Pulau Jawa oleh suku Jawa dan suku bangsa lainnya yang menetap di Jawa.
Kejawen merupakan kumpulan pandangan hidup dan filsafat sepanjang peradaban orang Jawa yang menjadi pengetahuan kolektif bersama. Hal tersebut dapat dilihat dari Ajarannya yang universal dan selalu melekat berdampingan dengan agama yang dianut pada zamannya. Kitab-kitab dan naskah kuno Kejawen tidak menegaskan ajarannya sebagai sebuah agama meskipun memiliki laku. Kejawen juga tidak dapat dilepaskan dari agama yang dianut karena filsafat Kejawen dilandaskan pada ajaran agama yang dianut oleh filsuf Jawa. Sejak dulu, orang Jawa mengakui keesaan Tuhan sehingga menjadi inti ajaran Kejawen, yaitu mengarahkan insan, sangkan paraning dumadi, dari mana datang dan kembalinya hamba Tuhan, dan membentuk insan seia sekata dengan Tuhannya, manunggaling kawulalan Gusti, bersatunya hamba dan Tuhan. Dari kemanunggalan itu, ajaran Kejawen memiliki misi sebagai berikut. Mamayu Hayuning pribadi. Sebagai rahmat bagi diri pribadi. Mamayu Hayuning kulawarga. Sebagai rahmat bagi keluarga. Mamayu Hayuning sasama. Sebagai rahmat bagi sesama manusia. Mamayu Hayuning bawana. Sebagai rahmat bagi alam semesta. Berbeda dengan kaum abangan, Kaum Kejawen relatif taat dengan agamanya. Dengan menjauhi larangan agamanya dan melaksanakan perintah agamanya namun tetap menjaga jati dirinya sebagai orang pribumi. Jadi tidak mengherankan jika ada banyak aliran filsafat Kejawen menurut agamanya yang dianut seperti Islam Kejawen, Hindu Kejawen, Kristen Kejawen, Buddha Kejawen. Kejawen Kapitayan, kepercayaan, dengan tetap melaksanakan adat dan budayanya yang tidak bertentangan dengan agamanya. Kaharingan adalah agama asli suku Dayak di Kalimantan. Kaharingan artinya tumbuh atau hidup. Seperti dalam istilah Danum Kaharingan, air kehidupan. Kaharingan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Ranying Hatala Langit. Dianut secara turun-temurun dan dihayati oleh masyarakat Dayak di Kalimantan. Karena pemerintah Indonesia mewajibkan penduduk dan warga negara untuk menganut salah satu agama yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Sejak tanggal 20 April tahun 1980 Kaharingan dikategorikan sebagai salah satu cabang dalam agama Hindu. Balai Basarah. Tempat ibadah umat Kaharingan. Panaturan. Kitab suci umat Kaharingan. Kaharingan ini pertama kali diperkenalkan oleh Cilik Riwut tahun 1944. Saat ia menjabat Residen Sampit yang berkedudukan di Banjarmasin. Tahun 1945. Pendudukan Jepang mengajukan Kaharingan sebagai penyebutan agama Dayak. Sementara pada masa Orde Baru, Para penganutnya berintegrasi dengan Hindu. Menjadi Hindu Kaharingan. lambat laun. Kaharingan mempunyai tempat ibadah yang dinamakan Balai Basarah atau Balai Kaharingan. Kitab suci agama mereka adalah Panaturan dan buku-buku agama lain. Seperti Talatah Basarah, kumpulan doa. Tauhur, petunjuk tata cara meminta pertolongan Tuhan dengan upacara menabur beras. Dan sebagainya. Hingga kini penganut Kaharingan masih memperjuangkan haknya, yaitu Kaharingan yang merupakan kepercayaan nenek moyang secara turun-temurun agar diakui sebagai agama di Indonesia. Belum diakuinya Kaharingan sebagai agama menyulitkan masyarakat adat Meratus. Ketika membuat EKTP masyarakat adat Dayak Meratus harus Mengosongkan kolom agamanya. berdasarkan catatan Kedamangan Dayak Meratus. Komunitas tersebut hingga 2003 mempunyai 60.000 orang anggota. Sekitar 2% dari penduduk Kalsel yang sekarang berjumlah 3,6 juta jiwa. Tolotang atau Towani Tolotang adalah sebuah kepercayaan yang dianut di beberapa wilayah dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Terutama di Kabupaten Sidenreng Rapang atau yang biasa disingkat dan dikenal dengan Kabupaten Sidrap. Sekitar 5.000 warga di wilayah Amparita. Kabupaten Sidrap menganut kepercayaan yang sudah turun-temurun itu. Karena pemerintah Indonesia hanya mengakui 6 agama. Selebihnya dikategorikan sebagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan penganut Tolotang tidak mau disebut sebagai aliran kepercayaan. mereka menggabungkan diri dengan agama Hindu. Maka dari itu hingga saat ini kepercayaan ini juga dikenal dengan nama Hindu Tolotang. Satu,
Tradisi war atau agama war. War memiliki dua definisi. Pertama, Sebagai upacara adat. kedua, Sebagai nyanyian adat. Secara simbolis, war mengandung makna yang di dalamnya terkandung nilai-nilai budaya dan berfungsi mengatur hubungan mereka dengan Sang Pencipta, antar sesama dan lingkungan alam tempat di mana mereka berada. Tradisi war merupakan bagian dari pemujaan terhadap penguasa tertinggi. Suku Biak percaya adanya penguasa tertinggi di dunia, seperti Nanggi, penguasa langit atau sorga, Mansren, Manggundi, penguasa tunggal, Karwat, roh orang, mati atau roh leluhur, Dabior, roh halus yang menguasai gunung, batu besar, sungai, tanjung dan lainnya, Arbur, roh halus yang mendiami pepohonan, Faknik, roh halus yang mendiami lautan. Tradisi war sering diaplikasikan dalam bentuk upacara, nyanyian adat atau folklore dalam budaya orang Biak. dalam bentuk upacara. Tradisi ini merupakan upacara sakral karena dianggap berfungsi melindungi seseorang dalam siklus hidupnya. Karena menyangkut siklus hidup, maka rangkaian Upacaranya mengikuti tahap perkembangan atau pertumbuhan manusia dari lahir sampai meninggal. Segala aspek kehidupan sosial orang Biak seringkali diwarnai dengan upacara adat. Hal ini tercermin dari falsafah orang-orang Biak yang mengatakan, "Nggo war baindo nanggomar," yang artinya tanpa upacara atau pesta adat kami akan mati. Itulah 5 agama asli Nusantara. Setelah ini tidak ada segmen menarik. Karena apa? Karena agama tidak boleh dijadikan Jadikan bahan candaan.